Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dan Saham, channel yang mencoba untuk upload setiap hari ya, sesuai dengan kondisi market dan request teman-teman kalau memang saya belum ada screening. Contoh hari ini saya belum ada screening dan ini request dari teman-teman 15 saya batasin ya. Gitu. Hari ini IHSG mencoba lagi-lagi all time high ya. Ya, mencoba lagi-lagi untuk all time high-nya masih di 70,55. Hari ini 70,49. Saya rasa nggak butuh waktu lama ya IHSG untuk all time high lagi. Cuma hati-hati jika ada mungkin koreksi dalam beberapa waktu ke depan, karena kalau kita lihat di sini ya, ini ada bearish divergence. Jadi cuma memang belum belum terlihat jelas, tapi arahnya menurut saya akan koreksi dulu seperti itu. Mungkin mungkin akan sentuh 7.100. Kalau dilihat hari ini 7.100 itu nggak terlalu jauh, yaitu 0,72% lagi gitu. Jadi gitu terus akan koreksinya kemana? Mungkin ke area sini dulu, ke area 6.900-an lagi, baik lagi gitu, atau bahkan 6.800 kalau memang terlalu dalam gitu ya. Ini untuk view saya di IHSG. Sorry ya jika nanti suara saya masih agak batuk-batuk. Oke, next aja langsung ke review. Teman-teman yang mau ikutan review atau nanya-nanya apapun bebas. Ini ada di grup umum. Silahkan join, linknya ada di deskripsi. Dan eh apa namanya? Untuk bulan ini ya, bulan Ramadan, bulan Maret, bulan April, yang join di grup prioritas, saya juga ada grup prioritas, grup berbayar, itu akan ada giveaway. Insya Allah salah satunya adalah logam mulia. Walaupun mungkin 0,00001 gram, saya belum tahu. Gitu. Jadi teman-teman silakan untuk join sebelum tanggal 31 Maret. Dan teman-teman akan berkesempatan untuk mendapatkan logam mulia melalui giveaway. Gitu. Next, langsung aja. Yang pertama yang rame sekali beberapa hari ke belakang ya, itu ada MPPA, masih sesuai dengan plan yang sudah lama saya buat. Di beberapa video ke belakang juga sudah saya buat ya. Ini MPPA menarik, sangkut di 525 di sini. Itu view saya sih pasti akan terjemput, dan untuk menuju ke 525 nggak akan jauh lagi ya. Anggaplah di sini 21%, nggak terlalu jauh dengan volatilitas saham ini dan kondisi yang seperti ini. Dia downtrend parah setelah ini ya, wave A, B, C, D, E, terus dia melanjutkan penurunan downtrend, atau A bisa juga wave A, B, C, D, E. Nah ini udah terus downtrend, sideways dulu, sekarang reversal dan uptrend. Jangka pendek dia memang uptrend, saya pernah katakan ini cup and handle, dan uptrend membentuk pola channeling. Ini ya, persis kena di channel bawahnya ini, dia mantul lagi hari ini plus hampir 6%. Punya di 525 ini bagus ya. Sekarang kondisi chart seperti ini 530 bagus, harapannya sih break new high di 440. Sorry, sekarang 430, break new high 440, nggak jauh lah. 530 ke 540 hanya butuh 2% break new high. Arahnya 525 cepat atau lambat insya Allah akan ke sana. Jadi kalau mau average down lah ketika dia sampai di channel bawahnya ini, supaya average-nya ketarik ya. Jadi ketika ada channel naik gini, nggak nyampe 525, cuma 510 udah cuan. Itu saran saya. Nah, average-nya kapan? Harapannya sih besok masih dikasih koreksi lah ke sinilah 440 lah, 420, boleh ambil lah gitu, boleh average down. Gitu untuk MPPA. Next, MLPL sama juga. Ini juga rame. MLPL juga sama sebenarnya. Ini kalau saya lihat sih ada
Ascending triangle atau cup and handle sama aja. Cuma dia masih mencoba, baru mencoba reversal, belum terlalu jauh seperti MPPA. Kenapa? Karena dia baru juga selesai right isunya gitu. Jadi mungkin perhitungannya eh, baru akan selesai, jumlah pemegang saham dan lain sebagainya baru akan selesai, dan baru akan melanjutkan trennya seperti MPPA seperti itu. Ini downtrend, pasca downtrend dia sideways dulu membentuk pola KPN handle atau ascending triangle di sini kecil. Harapannya dia sekali lagi, kalau kalau tren yang bagus ini kan resist ya teman-teman, 420 450 resist break, kemarin sudah break, hari ini doji, dan harapannya besok koreksi lah ke 250, teman-teman boleh ambil gitu. Terdekat sih nggak jauh lah ke 300 dulu seperti itu. Ini Sun sih kayaknya akan nyusul MPPA gitu ya. Masih bagus MLPL. Sorry saya lupa punya di 256. 256 saran saya kalau besok ternyata nggak kuat, SOS nanti kita ambil lagi di 250 atau sampai 242 itu bagus. TS-nya di mana? Kalau sekarang sih mungkin 260 sini ya, nggak terlalu jauh. Jadi kalau besok ada tarikan dan teman-teman bisa baca bid over sepertinya nggak kuat, boleh SOS dulu seperti itu. Next, Palm punya di 870. Ya, ini Palm menarik ya. Beberapa kali saya review dan ini terlihat ada apa namanya, pola candle distribusi just setiap pagi open gap up turun, open gap up turun. Ada distribusi yang cukup niat ya dari market makernya, atau dari ya dari market market lah, bahasa bahasa apa bahasa sopannya. Cuma saya lihat dari market makernya ini ada eh, distribusi. Setelah dia kemarin naik ya, ini sempat arah, ini juga 14% lumayan kenceng. Saya kira dia akan bikin cup and handle, ternyata jebol. Nah, mungkin dia selanjutnya dia akan bikin pola yang sama dengan di sini, yaitu pola double bottom. Itu menurut saya. Jadi teman-teman kalau belum punya, mau mau ditunggu di bawah sini ya. Ini punya di 870. Punya di 870 saya rasa bukan angka yang bagus, sorry ya. Sorry itu saya, ini bukan angka yang bagus, tapi teman-teman kalau mau ambil, belum punya atau udah punya atau mau fresh down, teman-teman boleh ambil di area sini nih. 790 sampai 765 kalau mau fresh down. Jebol 760 saya rasa harus out, dan ini support kuat dia juga EMA 50, EMA 100. Ini support kuat dia, mungkin pada saat yang bersamaan dia akan ketemu di EMA-nya. Kalau ketemu di EMA-nya teman-teman boleh ambil gitu. Ini menarik, bagi saya ini menarik dan akan saya masukkan ke watchlist. Itu untuk Palm. Next, AGRS punya di 160. AGRS ini salah satu bank mini yang eh, pasti akan right issue karena modal intinya belum sampai ke 3 triliun tahun ini. Dan kalau teman-teman mau fresh down, punya di 160 fresh down, ini sebenarnya angka yang pas ya untuk fresh down di sini. Area demand-nya ya. Ini area demand tuh kalau mau fresh down silahkan aja, ini 137 sampai 133 fresh down lah. Tapi batasi resiko jika dia ternyata 133 nggak mampu. Cara fresh down-nya gimana? Teman-teman misalkan punya 1000 lot di 160. Fresh down lah 3000 lot di 133 sampai 137. Ini area yang bagus untuk fresh down. Dan momen yang tepat. Mungkin sebentar lagi dia akan rilis eh, berita red isunya gitu. Yang jelas nggak sampai akhir Desember, karena itu aturan dari OJK, akhir tahun ini harus sudah modal inti 3 triliun. Next, FPNI buat yang belum punya juga menarik ya untuk ambil tadi. FPNI punya di 454. Ini masih sama ya pola FPNI dengan sebelum saya review beberapa hari yang lalu, dan dia selalu nurut ya. Area demand mantul, area supply turun lagi, area demand mantul lagi, area supply turun lagi, dan ini ketahan di EMA. EMA 50. Kalau punya di 454 saya rasa
Manfaatkan untuk SOS jika ada tarikan ke atas, minimal minimal di harga yang sama, jual BEP atau di sini 474 gitu ya, sampai 486 gitu. Kalau fresh down enggak dulu deh. Untuk saham yang seperti ini saya, eee, tidak menyarankan untuk fresh down karena ini termasuk saham yang volatile dan ada orang yang punya barang banyak nggak bisa keluar. Jadi harus di-maintain gitu. GSMF ini ya kalau jebol sini hati-hati wajib out. Kalau mampu break ya sudah tahan, tapi kalau nggak mau, kalau saran saya sih bijaknya untuk di SOS aja. GSMF punya di 100 ini menarik ya. Saya langsung lihat ini barang, menarik. Kenapa? Karena dia ada divergen ya. Divergen untuk teman-teman yang trading by divergen, saya juga suka banget. Ini divergen MACD udah jauh divergen, ini sekarang RSI-nya juga divergen. Jadi ini sip, masuk di 100 boleh. Targetnya kemana? Nggak jauh sih. Nggak jauh kalau saya mungkin akan target cukup di sini ya 100, 105 sampai 107 lah, 109. Ini area GSMF bagi saya cukup bungkus di 105 sampai 109. Lumayan kan 5%, 9%. Bukan lumayan, itu udah sangat-sangat bagus menurut saya. Dengan saham seperti itu. Hati-hati jika break new low ya, atau gagal divergennya. Break new low otomatis dia akan gagal divergen. KBLV ini saham yang sebetulnya arahnya jauh, cuma kesabaran ini sangat diuji di saham seperti ini. Beberapa kali divergen. Ini beberapa plan saya waktu itu divergen juga, dan hari ini sih belum ada divergen yang berarti, cuma kalau kita lihat ya kemarin sempat naik kenceng 10% lebih. Saya lihat ada pola yang cukup menarik di saham ini gitu ya. Sorry. Saya lihat ada pola yang menarik di KBLV ini, cuma masih terlalu spekulatif, masih terlalu dini untuk menilai pola ini karena sahamnya juga sepi sekali, transaksi sangat sedikit ya dibandingkan di sini dan sebelumnya. Ini transaksi yang cukup sedikit, cuma memang asingnya kolek kalau teman-teman nanti cek Broksum ya, asingnya ada yang kolek. Cuma sepertinya akan menguji kesabaran. Jadi kalau saran saya punya di 350 SOS jika ada tarikan, dan nanti ambil lagi di bawah atau tunggu buy on breakout aja atau hindari dulu saham ini. Yaitu terserah, karena kalau pengalaman saya di saham ini saya sudah cukup capek. Itu saya udah beberapa kali mantau saham ini, ternyata downtrend parah. Sekarang mungkin akan ini dia membentuk sideways ya antara area sini. Aduh, mouse-nya. Nah, di antara area sini ya. Area sini cuma areanya memang pendek sekali. Saya bisa tarik seperti inilah. Ini area dia di sini, teman-teman. 336 sampai 364. Kalau teman-teman bisa in out di sini, tadi ada yang nanya ya in out itu seperti apa. Jadi in di sini 336, out di 360. In 340, out 360. Seperti itu bolak-balik. Kalau teman-teman bisa anggaplah 340 ya di sini 340, 1 360 dapat 2 3 4 5 6 7 8 kali teman-teman in out di situ, dan dengan range yang mungkin 5% ya. 5% itu kali 8 udah 40% gitu, nggak perlu hold lama-lama. Cuma kalau teman-teman bisa, tapi kalau saya udah menyerah di saham ini. Karena saya pernah cut loss dalam juga, nggak bisa keluar waktu itu karena oversize. LPKR di 139. Nice, bagus. Punya LPKR di 139. Saya rasa bagus, semoga ngambilnya nggak lama ya, belum sangkut yang lama. Wah, ini memang lama. Ini beberapa waktu lalu sempat saya review.
area dia memang di sini dulu teman-teman, 141 sampai 139 ini. Kalau teman-teman punya di 139 bagus. Itu area yang ideal untuk beli saham ini. Ini sebelum naik ya saya review karena ini garisnya juga di sini. Jadi sebelum naik saya review dan ternyata betul dia lanjut kenaikan gitu. Kalau teman-teman belum punya, gimana? Saya rasa sih masih wait and see atau tunggu di 139, 140. Kalau punya di 140 gimana? Punya di 139 gimana? Kawal TS aja. Cuma biasanya saham yang bagus ya, menurut saya dia akan retrace dulu ke sini baru dia akan lanjut. Nah, targetnya kemana ya? Ke sini masih sama. Eish, gitu deh. Gitu ya kira-kira untuk LPKR, yang belum punya gimana, yang sudah punya seperti apa. DSFI ini sempat ada tarikan kenceng di akhir hari ini dan ternyata ada seseorang gitu yang memang masuk di saham ini. Kalau view saya gimana, saya no comment dulu untuk saham ini ya. Mohon maaf saya no comment dulu, tapi yang jelas ini ada area supply dia di sini, area sini teman-teman. Sorry. Nah, area sini berapa nih? Berapa nih? Antara 112 sampai 107. Jadi ini pas di resist hari ini juga nggak arat, cuma 17%. Kalau teman-teman punya di 105, ya manfaatkan besok. Kalau misalkan ada pom-pom atau ada yang posting, ada yang mengiklankan, open gap up nggak usah pikir panjang. Misalkan open di arah, nggak usah pikir panjang langsung bungkus. Gitu. Tapi kalau teman-teman ternyata besok nggak open gap up, ya sudah teman-teman sell di 112 cukup. Itu udah jauh lebih cukup dari 105 ya. Seperti itu. Trailing stop di mana ya? Trailing stop 107, jangan sampai yang udah cuan jadi nguap cuannya. Dewa ini kalau nggak salah saham gocap ya. Oh iya, saham gocap yang hari ini sempat gerak, saya nggak mantau juga. Sempat naik ya kemarin tahun lalu tapi. No comment, ini apa yang mau dianalisa nggak ada, harus cek Broksum. Tapi kalau saya no, jadi hindari dulu aja. Jadi ini saya skip, no comment. Untuk saham Dewa cuma volumenya tinggi, jadi eh oh nggak ding, volumenya masih sama dengan yang di sini. Jadi ya saya rasa kalau belum punya mending hindari aja. Mending tunggu setelah dia naik dari 54 atau 56. Kenapa? Supaya teman-teman ada kesempatan untuk keluar. Gitu. Jadi Dewa saya no comment dulu. Next PSKT. PSKT punya di 100, bagus ya. Bagus punya di 100, ini masih sesuai dengan yang pernah saya gambar beberapa waktu lalu ya. Ini yang jelas pernah saya review juga. MACD dia mengarah ke atas dan RSI juga belum terlalu ada kekuatan beli gitu, relative strength indeksnya belum ada. Jika dia mampu break dari 60, RSI-nya itu baru menarik. Dan ini kalau punya di 100 manfaatin untuk in out aja untuk sekarang. Tapi kalau mau hold juga silakan. Saya lihat ini juga ada pola channeling up ya, seperti ini, silakan. Ini untuk PSKT. Ini ingat, ini ada resist di 101 sampai 108. Jadi kalau punya 100 ke 108 nggak kuat, mending bungkus. Tapi kalau mau hold agak lama sih silahkan. Ini arahnya sih masih oke, masih ke atas. Dengan target maksimal untuk sekarang di 124, cuma untuk resikonya, risknya kalau break dari 96, teman-teman wajib out. Gitu. SMRA ini saya udah lepas barang dan saya sudah menyerah dengan properti dan konstruksi karena terlalu banyak gocekan. Ini sebetulnya bagus ya, dia double bottom, cuma nggak tahu saya kurang sabar aja trading di sini. Saya sempat beli di area sini, terus di bawah sideways lama saya nggak kuat, mending saya out aja. Jadi saya sudah bungkus walaupun ini adalah area demand.
Kalau teman-teman punya di 786 itu masih bagus, area yang bagus. Ini arahnya memang ke atas, cuma hanya menunggu kesabaran aja gitu. Ini masih oke. Ini masih oke. Nah, batasi resiko ketika dia turun dari 770 dan silakan watch jika dia break dari 810 buy on breakout, tapi ini sudah punya, dikawal saja dan ini masih ZW di kotak ini gitu. Target terdekat resist 835 900 910 next. Seperti itu. Lanjut keras. Keras ini newsnya sangat banyak sekali dan ya memang ini ada divergent juga, bahkan double divergent ya. Walaupun kurang terlalu bagus double divergentnya, ini divergent. Ini di sini ada divergent, cuma targetnya sudah capai. Nah, tinggal di sini nih. Divergent sini cuma kalau ngambil sekarang ya sudah telat gitu. Kalau kalau teman-teman tadi yang nanya ya mau masuk gimana, ini jujur sih udah telat, dan ini kalau teman-teman tarik dari sini belum divergent, tapi kalau dari sini ya ini double divergent gitu. Ini oke, tapi targetnya sih nggak terlalu jauh ya kalau kalau nah seperti ini. Ini belum terlalu jauh targetnya. Saya sampai lupa mau ngomong apa. Kalau teman-teman lihat pola chart seperti ini, kalau teman-teman ambil sekarang dia di 348 itu boleh. Itu boleh. Cuma sebetulnya prinsip divergent adalah teman-teman ambil di sini. Ambil ketika dia membentuk divergent. Ini low ya. Kemudian apa yang dikatakan divergent, besoknya dia ada candle seperti ini bullish harami juga. Di sini ya. Sinyal bullish, teman-teman beli di sini. Nah, targetnya kemana? Targetnya nggak jauh, teman-teman, sebenarnya cuma ke sini, dan ini langsung hit gitu. Ini jadi bagi saya ini udah nggak menarik ya, karena ini sudah hit target gitu. Jadi divergence sudah hit target. Sekarang gimana? Wait and see dulu aja. Wait and see dulu aja, mungkin dia akan membentuk apa ini, falling wedge seperti itu. Bagi saya ini belum menarik gitu ya. Untuk keras, kalau belum punya cari saham yang lain aja. Demas ini juga properti, cuma geraknya lebih lemot ya daripada yang lain. Punya di 189. 189 ini agak agak posisinya agak tanggung ya. Ini dia ada area demand-nya di sini sebetulnya 183, 182 sampai 185 kalau mau buy. Tapi ini juga ada resist di sini, teman-teman. Ini ada di sekitar 190 sampai 193. Jadi kalau teman-teman tadi punya di 189, manfaatin out ketika kena nggak jauh-jauh 180. Jadi risk rewardnya ini nggak menarik. Jadi menurut saya lebih baik untuk dihindari, dibungkus atau cut loss, walaupun ini sebetulnya ada di area demand ya. Kalau di cut loss ada di support, kalau di average down agak lemot gitu. Ini 189. Kalau cut loss sekarang sih 2%, 1,6%. Saran saya sih mending cut loss, ganti saham yang lain yang lebih fluktuasinya ada inflow-nya, jadi teman-teman nggak terlalu lama nunggu. Sama seperti saya, SMRA udah saya pindah ke tempat lain. Ini ASLC ya, mungkin ASLC ya, punya di 268. ASLC punya di 268. Ini sebetulnya saham ini menarik dan ada yang defend juga. Ini saya jujur ya, saya buy di sini 270 dan saya batasi resiko ketika breakdown. Teman-teman punya di berapa? 268. Ini lebih mending. Saya punya di 272. Saya 272 belum average down, belum apa-apa. Dan saya akan cut loss ketika dia break 260. Sebetulnya ini adalah sinyal wajib cut loss. Karena dia break. Ini ya inverse head and shoulders. Break test, ini kan resist yang di break jadi support ya, resist become support.
bagus, sehat, tes support, cuma kok nggak mantul malah turun. Jadi, harusnya sih cut loss, cuma saya kasih spare. Besok ketika dia merah 260 wajib cut loss dan nggak jauh. Ini saya fresh pucuk loh, 272 nih. Batasi cut loss itu hanya 4,37%, nggak jauh dan kita bisa cover dengan saham yang lain. Seperti itu. Ini, untuk ASLC ya, jadi seperti itu view saya. Semoga membantu dan bermanfaat bagi teman-teman untuk menganalisa dan mengambil keputusan. Sekali lagi, saya remind untuk teman-teman yang mau join, kita di sini nggak ada yang lebih pinter, nggak ada yang gimana-gimana, kita di sini belajar bareng, silakan join. Linknya ada di deskripsi dan bagi teman-teman yang join grup prioritas di bulan Ramadan, kita akan adakan giveaway, salah satunya logam mulia dan beberapa lainnya yang menarik yang lainnya. Seperti itu, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.